Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat melakukan serta melanjutkan pembelajaran dari pertemuan sebelumnya. Adapun mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, serta senantiasa semangat dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Adapun seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita buka dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman untuk dibuka buku akidah akhlaknya, disiapkan sembari disimak dari materi yang Bapak sampaikan. Demikian. Oke, silakan dibuka halaman setelahnya. Jadi pertemuan kemarin kita sudah membahas seputar kalimat subhanallah. Kemudian sebelumnya juga kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah masya Allah. Adapun insya Allah hari ini kita melanjutkan dari kalimat Allahu Akbar atau biasa disebut dengan kalimat takbir. Tentu kalimat takbir ini diucapkan ketika kita melihat sebuah hal-hal atau kebesaran-kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kita ungkapkan baik dengan kata-kata ataupun dengan terjadinya sesuatu yang hal-hal yang luar biasa. Seperti kemarin sudah Bapak contohkan, seperti halnya ada tumbuhan atau pohon yang membentuk seperti orang sujud, kemudian adanya batu yang mengambang, demikian dan lain sebagainya. Adanya langit di atas bumi yang tinggi tanpa adanya tiang, tentu ini semuanya merupakan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita semua. Sehingga sebagai seorang muslim kita sudah sepatutnya dan seharusnya untuk membiasakan lisan-lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Baik subhanallah ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, kemudian kita ucapkan masya Allah ketika kita melihat sesuatu yang indah, yang luar biasa, dan kita ucapkan Allahu Akbar apabila kita melihat sesuatu yaitu kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Adapun kemarin sudah kita bahas dan selanjutnya kita akan membahas untuk kalimat-kalimat takbir setelahnya. Tentu kita sebagai seorang muslim senantiasa setiap waktu menyertai kalimat takbir dalam kehidupan kita. Teman-teman ketika sholat mengucapkan takbir. Ketika selesai sholat berzikir mengucapkan kalimat takbir. Ketika seperti halnya malam Idul Adha, malam Idul Fitri, maka kita semua mengucapkan takbir. Hampir di setiap waktu kita mengucapkan takbir. Adapun di sini Bapak ingin menjelaskan ada beberapa saat ketika kita mengucapkan kalimat takbir. Yang pertama yaitu ketika kita mengumandangkan azan, adzan iqamah. Mungkin di antara teman-teman ada yang ditugaskan untuk menjadi seorang muazin, baik di musola atau di masjid di wilayah rumahnya. Maka seorang muazin itu akan sering membaca kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka yang diucapkan kalimat takbir, kalimat kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Besar, Sang Maha Pencipta yang memiliki kekuasaan. Adapun ketika ingin mendirikan sholat, yaitu iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Maka yang diucapkan juga adalah kalimat takbir. Jadi kalimat takbir ini senantiasa yang menyertai kita, sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kita. Apalagi azan 5 kali dalam sehari, kita sering dengar kalimat takbir. Iqamah juga 5 kali dalam sehari, kita juga sering dengar. Demikian. Adapun yang kedua ketika mendirikan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, Allahu Akbar, maka kita ucapkan kalimat takbir. Dan itu kita laksanakan hampir di setiap waktu dalam sehari 5 kali.
baik zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, maka kita akan takbiratul ihram sebanyak 5 kali. Ya. Dan adapun untuk takbir-takbir yang lainnya juga kita baca, ya. Itu banyak sekali. Adapun ketika malam takbiran yang ketiga, ya, di malam takbiran, ya biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Nah, itu juga kita senantiasa ketika datangnya Idul Adha ataupun Idul Fitri, maka kita terbiasa untuk mengucapkan takbir, kalimat takbir juga ketika malam takbiran. Ya, kemudian beribadah haji, ya tentu. Kemudian berzikir setelah selesai sholat atau setelah sholat atau selesai sholat. Ya, ketika selesai sholat, kemudian dipandu oleh seorang imam untuk berzikir, maka nanti ada, atau mungkin masing-masing, maka antar ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Maka itu juga kalimat takbir yang senantiasa menyertai dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, adapun ketika memberi komando semangat juang. Nah, kalimat takbir ini merupakan kalimat untuk memberikan semangat, ya, kepada seorang muslim. Jadi ketika dalam sebuah perkumpulan, mungkin dalam sebuah acara, maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar atau takbir, maka ini memberikan semangat, ya, kepada kita semua dalam dalam melakukan kegiatan tersebut atau menumbuhkan semangat juang. Jadi nggak lemes-lemesan, nggak malas-malasan, tapi menumbuhkan aura semangat ketika kita dalam melakukan semangat juang atau sebuah perkumpulan yang sedang kita lakukan. Ya, teman-teman mungkin ketika sedang ada sebuah pengajian atau taklim, kemudian seorang pimpinannya dengan mengucapkan takbir, maka itu akan memberikan semangat, aura semangat kepada para pesertanya atau para jamaahnya. Demikian. Maka perlu, ya, ketika kita berjuang, maka kita ucapkan takbir sebagai bentuk semangat, ya, dalam diri kita. Ya, jadi insya Allah, ya, sekaligus kita mendapatkan pahala, sekaligus kita menumbuhkan atau mendatangkan aura semangat di dalam diri kita. Ya, demikian. Jadi mengucapkan kalimat takbir, ya, sebagai bentuk semangat juang. Nah, adapun yang terakhir yaitu setiap saat dalam keadaan apapun. Maksudnya apa, Pak? Ya, kapanpun teman-teman bisa mengucapkan takbir. Seperti halnya ketika teman-teman di perjalanan, atau ketika pergi ke sekolah, atau ketika pulang sekolah, atau ketika jalan-jalan bersama ayah atau ibu, maka teman-teman bisa, ya, sambil mengucapkan kalimat thayyibah takbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika di perjalanan dibonceng oleh orang tua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, pokoknya setiap waktu bisa, ya, dalam keadaan apapun mampu kita membaca kalimat takbir. Ya, sebelum tidur Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapanpun, maka sangat disarankan sebagai seorang muslim untuk terbiasa dan senantiasa membaca kalimat thayyibah. Ya, terutama salah satunya yaitu kalimat takbir. Nah, untuk kalimat takbir ini senantiasa menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini, ya, ketika kita sholat 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, kemudian sholat asar dan sholat isya, maka di dalamnya terdapat 22 takbir. Ketika Allahu Akbar, ketika mau ruku Allahu Akbar. Nah, ketika mau berdiri sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketika mau sujud Allahu Akbar. Nah, maka Allahu Akbar itu banyak kita ucapkan. Nah, dalam sholat yang 4 rakaat terdapat 22 takbir. Adapun ketika di total semua, ya, dalam sehari saja, ketika kita melaksanakan sholat wajibnya, ya, maka ada 94 takbir yang kita ucapkan. Itu dalam sholat. Nah, kalau di luar sholat tuh sudah berapa? Banyak. Kemudian kalau di perjalanan juga kita sering mengucapkan takbir, juga berapa? Banyak. Ya, insya Allah semuanya akan diganjar oleh Allah dengan pahala yang luar biasa, yang banyak, dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Nah, adapun di sini ada beberapa macam takbir. Nah, takbir itu jenisnya ada yang dalam sholat,
saat teman-teman melaksanakan sholat, ada yang di luar sholat. Nah, yang di dalam sholat itu, ya, ketika Bapak Allahu Akbar. Nah, ketika takbiratul ihram, maka itu sebagai bentuk kita memulai sholat. Ketika memulai sholat, maka itu di dalam sholat. Masuknya takbir dalam sholat. Nah, adapun kedua, yaitu takbir, ketika saat sholat, yaitu ada takbir intiqal. Apa itu takbir intiqal, Pak? Takbir intiqal itu, contoh, ya, ketika Bapak takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, nanti Bapak ingin ruku, ya, Allahu Akbar. Nah, maka ketika mau ruku, nah itu disebut dengan takbir intiqal. Ya. Ketika Bapak mau sujud, Allahu Akbar. Nah, maka itu disebut dengan takbir intiqal. Nah, jadi dalam sholat itu ada dua jenis takbir. Yang pertama takbiratul ihram yang di awal, Allahu Akbar. Adapun yang kedua takbirul intiqal, ketika kita berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Demikian. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu ada takbir di luar sholat. Berarti ya takbirnya di luar sholat. Ya, bukan takbir ihram, bukan takbiratul intiqal. Terus apa, Pak? Nah, maka ini disebut dengan ada dua juga, yaitu takbir muqayyad dan takbir mutlak. Apa itu takbir muqayyad? Nah, takbir muqayyad adalah takbir yang diucapkan di waktu-waktu tertentu. Maksudnya apa? Ya, seperti malam tanggal 1 Syawal, kemudian di sini 10 Zulhijjah, ya, kayak kemarin yang kita laksanakan. Ya, maka itu ketika kita melaksanakan takbiran, maka itu disebut dengan takbir muqayyad, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maka itu disebut dengan takbir muqayyad yang biasa kita laksanakan pada malam takbiran. Adapun takbir mutlak, maka ini diucapkan pada selain waktu yang telah ditentukan. Berarti bisa kapanpun dan dimanapun. Bisa di perjalanan, bisa teman-teman ketika selesai melaksanakan sholat, ya, maupun sebagai bentuk semangat juang, ya, ketika takbir Allahu Akbar sebagai bentuk menumbuhkan semangat juang. Nah, maka itu disebut dengan takbir mutlak, ya, sehingga diharapkan setelah ini teman-teman bisa membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat takbir yang tadi sudah Bapak sampaikan. Ya, tentu ketika kita mengucapkan kalimat takbir, maka kita akan senantiasa mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Ya, kita mengingat atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Adapun yang kedua, tentu kita menghindari dari sifat sombong. Jadi kalau ada manusia yang sombong, ya berarti ini harus dipertanyakan, ya, apa yang dia miliki. Yang maha memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekaya apapun manusia, ya, tidak layak, tidak patut ia sombong, ya, karena yang seharusnya sombong itu hanya Allah. Ya, karena Allah yang memiliki seluruh alam semesta, Allah yang memiliki semua yang Allah ciptakan, ya, semuanya Allah yang menciptakan, ya, dan manusia hanya diberikan titipan, ya, melalui harta. Nah, maka tidak ada yang bisa disombongkan. Demikian. Maka kalau ada orang yang sombong, ya, maka sebaiknya ingatkan, ya, bahwasanya yang memiliki kesombongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu Bapak harap kita terbiasa untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, baik kalimat thayyibah yang di awal kita pelajari, yaitu Subhanallah, kemudian kalimat thayyibah Masya Allah, maupun kalimat thayyibah Allahu Akbar. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran.